Kondisi anak polisi korban guru honorer. Dipukul sapu tapi kulit melepuh. Ada sejumlah kejanggalan pada kondisi anak polisi yang disebut menjadi korban penganiayaan guru honorer di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Akibat kasus ini guru honorer, Supriyani dinyatakan bersalah dan dipenjara. Supriyani adalah guru honorer di sekolah dasar, SD, di Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Ia menjadi wali kelas 1A, sedangkan korbannya merupakan siswa SD kelas 1B. Korban merupakan anak dari Wibowo Hashim. Dia polisi berpangkat Ajun Inspektur Polisi dengan lambang 1 balok perak bergelombang atau Aibda. Aibda Wibowo Hashim menjabat sebagai Kanit Intel Polsek Baito. Wibowo menuduh Supriyani telah memukul anaknya pada tanggal 24 April tahun 2024. Ketua PGRI Sultra, Abdul Halim Momo mengatakan kondisi korban berdasar hasil visum mengalami luka bukan seperti dipukul. Hasil visum yang merah-merah itu benturan benda tajam, kata Abdul Halim Momo. Menurutnya korban juga mengakui bahwa luka itu didapat setelah jatuh di sawah. Memang diakui anak itu dia jatuh di sawah tapi isu kasusnya dialihkan seakan guru ini kriminalisasi. Ada kesan pemerasan, katanya. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan mengatakan kondisi korban berdasar dakwaan Jaksa Penuntut Umum, JPU, pun sangat janggal. Katanya kondisi korban mengalami kulit melepuh, bukan luka pukulan sapu. Korban dipukul menggunakan sapu sebanyak 1 kali. Saat dicocokkan dengan bekas luka, rasanya janggal sekali, katanya. Selain itu kejanggalan lain yakni soal posisi Supriyani dan korban. Supriyani wali kelas 1A, sedangkan korban kelas 1B. Dalam dakwaan disebut Supriyani memukul korban pukul 10 WITA, sedangkan kata wali kelas 1B, Li, kelas telah kosong di jam tersebut. Tidak sinkron karena keterangan wali kelas korban jam tersebut murid sudah pulang, katanya. Sedangkan Aibda Wibowo Hashim menyebut bahwa Supriyani telah mengakui menganiaya korban. Pak KS dalam rangka apa Pak KS datang? Pak KS menyampaikan kami datang menindaklanjuti laporan kejadian kemarin yang bersangkutan sudah mengakui perbuatannya, kata Aibda Wibowo Hashim. Wibowo juga kembali bertanya ke Supriyani. Saya tanya lagi ke pelaku. Apa benar kamu sudah akui? Apa betul kamu lakukan? Sambil menangis itu dia bilang iya, kata Aibda Wibowo Hashim. Kasus guru Supriyani aniaya anak polisi dinilai janggal. Kasus guru Supriyani aniaya murid yang merupakan anak anggota polisi di Sulawesi Tenggara dinilai janggal. Kejanggalan tersebut tidak hanya diungkap kuasa hukum guru Supriyani dalam menghadapi tuduhan penganiayaan anak anggota polisi tersebut. Bahkan kepala sekolah tempat guru Supriyani mengajar juga merasa janggal dengan tuduhan dilayangkan kepada guru honorer tersebut. Diungkap kepala sekolah tempat guru Supriyani mengajar, yakni Kepala SDN 4 Baito, Sana Ali mengatakan bahwa guru Supriyani sudah 16 tahun mengajar. Oleh karena itu, Sana Ali paham dengan sosok guru Supriyani yang lembut. Sehingga kepala sekolah kaget guru Supriyani dituduh menganiaya murid. Di samping itu, Sana Ali merasa ada yang mengganjal dengan kejadian yang dituduhkan kepada Ibu Supriyani hingga dijebloskan ke penjara. Yang janggalnya ini yang dituduhkan itu pada saat kejadian semua guru ada di sekolah tapi mereka tidak melihat bahwa ada kejadian termasuk guru kelasnya itu sampai pulang anak itu tidak ada kejadian apa-apa di sekolah, katanya. Kuasa hukum guru Supriyani juga mengungkap kejanggalan dalam kasus dugaan penganiayaan murid sekolah dasar, SD, di Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara. Supriyani seorang guru honorer salah satu sekolah dasar di Kecamatan Baito, Kabupaten Konsel, Provinsi Sultra dituduh menganiaya seorang muridnya pada Jumat, tanggal 24 Oktober tahun 2024. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan mengungkap sejumlah kejanggalan dalam peristiwa dugaan penganiayaan murid tersebut. Kami menemukan ada beberapa kejanggalan dalam kasus ini. Contoh dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, JPU, korban dipukul menggunakan sapu sebanyak 1 kali. Saat dicocokkan dengan bekas luka korban rasa-rasanya janggal sekali, ungkap Andri, Selasa, tanggal 22 Oktober tahun 2024. Selanjutnya,
Luka pada tubuh korban disaksikan oleh gurunya SNA dalam keadaan melepuh dan bukan luka pukulan sapu. Supriyani merupakan wali kelas 1B sedangkan korban kelas 1A. Kelasnya berbeda dan korban bukan anak perwaliannya. Kemudian, dalam dakwaan, waktu kejadian berlangsung pada pukul 10 WITA. Sedangkan guru Li, wali kelas korban menegaskan pada jam tersebut kelas telah kosong. Murid sudah pulang ke rumah masing-masing. Ini tidak sesuai. Tidak sinkron karena keterangan wali kelas korban saat jam tersebut murid telah pulang. Pertanyaannya siapa yang dipukul? Tutupnya. Hotman Paris akhirnya turun tangan. Kasus guru honorer yang dipenjarakan orang tua murid oknum polisi. Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea akhirnya turun tangan terkait kasus guru honorer SD, Supriyani, yang menjadi tersangka dan sempat ditahan di lapas lantaran dituduh menganiaya muridnya, anak anggota polisi. Melalui akun Instagramnya, Hotman Paris ingin membantu dengan memberi pengawalan terhadap kasus Supriyani. Hotman Paris meminta agar keluarga guru honorer di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara segera menghubungi tim 911 bantuan hukum miliknya. Hotman Paris pun sempat mengunggah sebuah tangkapan layar informasi mengenai kasus guru Supriyani ini. Dalam unggahannya di media sosial Instagram @HotmanParisOfficial ia menuliskan sebuah keterangan, di mana dirinya meminta agar keluarga Supriyani bisa segera menghubunginya. Agar keluarganya hubungan tim Hotman 911. Tulis Hotman Paris pada akun Instagram pribadinya yang diunggah Selasa, tanggal 22 Oktober tahun 2024. Diketahui guru Supriyani sempat ditahan di lapas perempuan setelah ditetapkan tersangka oleh pihak polisi. Kini, Pengadilan Negeri atau PN Andoolo, Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra, menangguhkan penahanan guru Supriyani, Selasa, tanggal 22 Oktober tahun 2024. Atas hal tersebut, Supriyani yang sebelumnya ditahan bisa keluar dari penjara. Dalam salinan dokumen yang diperoleh tribunnyusultra.com, penangguhan penahanan guru Supriyani tertuang dalam surat penetapan nomor 110, Pen, Pit, Sushan, 2024, PN Adel. Surat ditetapkan di Andoolo, tanggal 22 Oktober tahun 2024, dengan tertanda Hakim Ketua Stevi Rosano serta 2 hakim anggota Vivi Fatmawati Ali dan Sigit Jati Kusumo. Pengesahan salinan sesuai aslinya oleh Panitera PN Andoolo, Muhammad Arfan, dengan cap dan stempel tertera. Menangguhkan penahanan terdakwa Supriyani SPD dengan syarat-syarat sebagai berikut. Tulis petikan surat penetapan tersebut. 3 syarat tersebut yakni terdakwa tidak akan melarikan diri dan tidak akan menghilangkan barang bukti. Selain itu, terdakwa sanggup hadir pada setiap persidangan. Disebutkan penetapan menimbang surat permohonan penangguhan penahanan yang diajukan penasehat hukum Supriyani pada tanggal 21 Oktober tahun 2024. Tim kuasa hukumnya dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Advokat Muda Indonesia atau LBH HAMI Sulawesi Tenggara Cabang Konawe Selatan, menimbang bahwa terdakwa masih memiliki anak balita yang masih membutuhkan pengasuhan dari hidupnya. Tulis salinan penetapan PN Andoolo tersebut. Selain itu, terdakwa adalah seorang guru yang harus menjalankan tugasnya di Sekolah Dasar Negeri Baito. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka cukup alasan untuk mengabulkan permohonan penangguhan penahanan terdakwa. Tulis surat tersebut. Memperhatikan pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Lanjutnya,